Halo semua, selamat datang di video pembelajaran fisika. Nah, pada video ini kita akan mempelajari kinematika gerak lurus beraturan atau bisa disebut juga dengan GLB. Nah, video ini disusun oleh kelompok 2. Mari kita mulai. Dalam video ini, kamu akan belajar mengenai yang pertama, konsep dasar gerak lurus melalui video pembelajaran. Kedua, besaran-besaran fisis dalam gerak lurus beraturan. Yang ketiga, cara menganalisis besaran-besaran fisis dalam gerak lurus dengan kecepatan konstan. Perhitungan posisi, jarak, perpindahan, dan gerak relatif melalui contoh sehari-hari. Nah, selanjutnya setelah kalian mengetahui tujuan dari video pembelajaran kali ini, ada 8 poin pembahasan yang akan kita bahas. Nah, ada poin pertama yaitu pengertian gerak lurus. Yang kedua ada konsep dasar gerak lurus beraturan. Yang ketiga ada ciri-ciri gerak lurus beraturan. Yang keempat ada analisis grafik terkait gerak lurus beraturan. Yang kelima, ada persamaan matematis. Yang keenam, ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, ada contoh soal terkait gerak lurus beraturan. Dan poin terakhir, ada kesimpulan. Sesuai dengan video pembelajaran yang akan kita bahas kali ini, apa sih yang kamu ketahui tentang gerak? Nah, betul sekali. Gerak adalah perubahan atau perpindahan posisi benda dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, contohnya, kita bergerak setiap saat ketika beraktivitas. Itu juga bisa disebut dengan gerak. Dan ada juga kendaraan yang kita tumpangi juga merupakan contoh dari gerak. Apa itu GLB atau gerak lurus beraturan? Simpelnya, gerak lurus beraturan adalah gerak benda dengan kecepatan konstan. Konstan di sini berarti tetap dan tidak berubah. Perlu diingat bahwa bendanya harus bergerak lurus ya. Kalau ada suatu benda yang bergerak melingkar, walau dengan kecepatan konstan, itu bukan gerak lurus beraturan. Saya pernah menemukan pertanyaan mengapa gerak lurus beraturan mempunyai percepatan 0. Itu karena benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap yang berarti tidak ada pertambahan maupun penurunan kecepatan. Makanya percepatan atau acceleration A gerak lurus benda tersebut 0. Jadi GLB adalah ketika jarak dan kecepatan benda selalu konstan. GLB ini dimulai dari suatu keadaan di mana benda telah mengalami gerakan sebelumnya. Gerak itu sendiri merujuk pada perubahan posisi objek dari titik awal ke titik akhir. Dalam GLB, benda bergerak dengan kecepatan konstan dan tidak mengalami percepatan. Dengan kata lain, nilai percepatan pada objek yang mengalami GLB selalu 0. Ciri-ciri gerak lurus beraturan. Yang pertama, kecepatan konstan. Benda yang mengalami GLB bergerak dengan kecepatan yang tidak berubah sepanjang waktu. Kecepatan benda selalu sama dalam setiap titik lintasan. Yang kedua, trayektori lurus. Jalur atau trayektori benda yang mengalami GLB adalah garis lurus. Benda tersebut tidak mengalami perubahan arah selama gerakan berlangsung. Yang ketiga, percepatan 0. Dalam GLB, percepatan benda selalu 0. Artinya tidak ada perubahan dalam laju gerakan. Benda tetap dengan kecepatan konstan. Yang kelima, waktu yang dibutuhkan sama. Benda yang bergerak dalam GLB akan mencapai setiap titik pada lintasannya dalam waktu yang sama jika diberikan waktu yang sama untuk bergerak. Yang ketujuh,
Posisi awal dan posisi akhir dapat dihubungkan. Posisi awal dan posisi akhir benda dalam GLB dapat dihubungkan dengan persamaan matematis yang sederhana, yaitu S sama dengan V dikali T, di mana S adalah perpindahan, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Yang kedelapan, gerak terjadi tanpa gangguan eksternal. Dalam GLB, gerak benda terjadi tanpa adanya gangguan eksternal yang mempengaruhi kecepatan atau arah geraknya. Gerak lurus beraturan atau GLB memiliki 3 komponen utama yang menjadi dasar dalam perhitungannya, yaitu kecepatan yang dilambangkan dengan V, perpindahan yang biasanya ditulis sebagai S, serta selang waktu yang dapat dinyatakan dalam satuan menit, jam, ataupun detik. Meskipun simbol yang digunakan bisa saja sedikit berbeda antar buku, secara umum sifat-sifat dari GLB tetaplah sama. Ketiga komponen ini saling berkaitan dan menjadi kunci utama dalam memahami konsep gerak lurus dengan kecepatan konstan. Oleh karena itu, hubungan antara kecepatan, perpindahan, dan waktu dapat dirumuskan secara matematis untuk menggambarkan persamaan suatu benda bergerak dalam lintasan lurus tanpa perubahan kecepatan. Salah satunya yakni kecepatan. Kecepatan dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut. V sama dengan delta S dibagikan dengan delta T. Atau kita kenal V sama dengan S dibagi T. Dengan keterangan, yakni kecepatan atau disebutkan V, biasanya disebutkan ataupun disatuankan kilometer per jam atau meter per second. Kemudian delta S ataupun S, yakni perpindahan atau jarak tempuh, biasanya kilometer atau meter. Dan delta T atau T, perubahan waktu atau waktu tempuh, bisa menit ataupun detik, dan disarankan untuk menggunakan satuan internasional. Perlu dicatat juga bahwa jarak dan waktu tempuh dapat diperoleh dengan mengurangi posisi atau waktu akhir dengan posisi waktu awal. Sebagai contoh berikut, V sama dengan delta S per delta T, sehingga delta S-nya yakni jarak akhir dikurangi jarak awal, ataupun waktunya dikurangi dengan waktu awal. Penulisan gerak lurus beraturan atau GLB tidak selalu disajikan dalam bentuk rumus saja, tetapi juga dapat direpresentasikan melalui grafik. Selanjutnya, mari kita bahas bentuk grafik dari GLB tersebut. Dalam mempelajari gerak lurus beraturan, kita perlu memahami perbedaan antara kecepatan dan percepatan. Pada GLB, kecepatan benda tetap konstan, sementara percepatan bernilai 0. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, kita akan melihat garis lurus yang menggambarkan bahwa kecepatan benda tidak berubah. Selain itu, posisi benda akan bergerak secara sejajar dengan waktu. Artinya, semakin lama benda bergerak, kecepatannya tetap sama, dan perpindahannya akan bertambah sebanding dengan waktu yang berlalu. Berbeda dengan kecepatan, posisi dan waktu pergerakan benda akan terus berubah. Meskipun benda bergerak dengan kecepatan yang sama, benda tetap akan terus berpindah tempat. Sebagai contoh, saat kamu mengendarai motor dengan kecepatan 10 km per jam, meskipun pergerakannya terasa lambat, kamu tetap bergerak dari titik A ke titik B. Grafik posisi waktu akan menunjukkan perubahan yang terus-menerus, seperti yang terlihat pada gambar. Selisih antara titik awal dan titik akhir pergerakan benda tersebut sebagai S atau jarak perpindahan. Contoh gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian melihat mobil yang melaju di jalan tol? Mobil yang melaju di jalan tol merupakan contoh dari gerak lurus beraturan. Karena ketika kita melintasi jalan tol, kita melintasinya dengan kecepatan yang konstan. Tahukah kalian bahwa kereta api juga merupakan contoh dari gerak lurus beraturan? Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena kereta api memiliki kecepatan yang konstan. Karena itulah jadwal keberangkatan dan estimasi tibanya kereta dapat dijadwalkan. Dan perlu kita ketahui bahwa kapal laut yang bergerak pun
termasuk contoh dari gerak lurus beraturan loh. Karena kapal bergerak lurus dan dengan kecepatan yang tetap. Dan baru Halo semua, selamat datang di video pembelajaran fisika. Nah, pada video ini kita akan mempelajari kinematika gerak lurus beraturan atau bisa disebut juga dengan GLB. Nah, video ini disusun oleh kelompok 2. Mari kita mulai. Dalam video ini, kamu akan belajar mengenai yang pertama, konsep dasar gerak lurus melalui video pembelajaran. Kedua, besaran-besaran fisik dalam gerak lurus beraturan. Yang ketiga, cara menganalisis besaran-besaran fisik dalam gerak lurus dengan kecepatan konstan. Perhitungan posisi, jarak, perpindahan, dan gerak relatif melalui contoh sehari-hari. Nah, selanjutnya setelah kalian mengetahui tujuan dari video pembelajaran kali ini, ada 8 poin pembahasan yang akan kita bahas. Nah, ada poin pertama yaitu pengertian gerak lurus. Yang kedua ada konsep dasar gerak lurus beraturan. Yang ketiga ada ciri-ciri gerak lurus beraturan. Yang keempat ada analisis grafik terkait gerak lurus beraturan. Yang kelima ada persamaan matematis. Yang keenam ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh ada contoh soal terkait gerak lurus beraturan. Dan poin terakhir ada kesimpulan. Sesuai dengan video pembelajaran yang akan kita bahas kali ini, apa sih yang kamu ketahui tentang gerak? Nah, betul sekali. Gerak adalah perubahan atau perpindahan posisi benda dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, contohnya, kita bergerak setiap saat ketika beraktivitas. Itu juga bisa disebut dengan gerak. Dan ada juga kendaraan yang kita tumpangi juga merupakan contoh dari gerak. Sebuah mobil bergerak lurus dipercepat dari keadaan diam dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Mobil tersebut kemudian bergerak dengan kecepatan konstan. Setelah beberapa saat, mobil mulai diperlambat 5 meter per sekon kuadrat hingga berhenti. Jika kecepatan rata-rata mobil adalah 20 meter per sekon, dan waktu total selama geraknya 25 sekon, berapa lama mobil tersebut bergerak dengan kecepatan konstan? Jawabannya, anggap mobil mulai bergerak dari keadaan diam di A dipercepat 5 meter per sekon kuadrat sampai di B. Kemudian dari B ke C, mobil bergerak dengan kecepatan konstan. Akhirnya dari C ke D, mobil diperlambat 5 meter per sekon kuadrat hingga berhenti ke D. Sketsa masalah ditunjukkan pada gambar berikut. Diketahui kecepatan rata-rata mobil atau VABCD sama dengan 20 meter per sekon. Dan waktu total atau TABCD sama dengan 25 sekon. Ditanya lama gerak dengan kecepatan konstan atau TBC sama dengan, mari kita tinjau gerak dari A ke B dengan A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat, V0 sama dengan VA sama dengan 0, dan V sama dengan VB. V sama dengan V0 ditambah A dikali T. VB sama dengan 0 ditambah 5 dikali TAB. Mari kita misalkan TAB sama dengan T. Maka VB sama dengan 5T. Maka ini akan menjadi persamaan pertama. Mari kita lanjut. Delta X sama dengan V0T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. AB sama dengan
0 ditambah setengah dikali 5 dikali T kuadrat. AB sama dengan 5/2 T kuadrat. Ini akan menjadi persamaan kedua. Mari kita tinjau gerak dengan kecepatan konstan dari B ke C. Delta X sama dengan VT. BC sama dengan VB dikali TBC. Ini akan menjadi persamaan ketiga. Mari kita tinjau gerak diperlambat dengan A sama dengan min 5M per S kuadrat dari C ke D dalam keadaan berhenti. V sama dengan V0 ditambah AT, VD sama dengan VC dikurangi 5 dikali TCD. 0 sama dengan VB dikurangi 5 TCD. Karena VC sama dengan VB, maka VB sama dengan 5 dikali TCD. Ini akan menjadi persamaan keempat. Dengan menyamakan ruas kanan dari 4 dan 1, diperoleh T dikali 5 sama dengan 5T. TCD sama dengan T. Ini akan menjadi persamaan kelima. Delta X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. CD sama dengan VB T ditambah setengah min 5 T kuadrat sama dengan 5T dikali T min 5/2 T kuadrat sama dengan 5/2 T kuadrat. Ini akan menjadi persamaan ke-6. Dari T ABCD sama dengan 25 sekon diperoleh T ABCD sama dengan TA ditambah TBC ditambah TCD sama dengan 25. Ini menjadi persamaan 7. Substitusikan VB dari 1 dan TABC dari 7 ke 3 diperoleh BC sama dengan 5T dikali 25 dikurang 2T. BC sama dengan 125T dikurang 10T kuadrat. Ini menjadi persamaan ke-8. V ABCD sama dengan AB ditambah BC ditambah CD per T ABCD sama dengan 20. AB ditambah BC ditambah CD sama dengan V ABCD dikali T ABCD sama dengan 20 dikali 25. AB plus BC plus CD sama dengan 500. Ini menjadi persamaan ke-9. Substitusi AB dari 2, BC dari 8, dan CD dari 6 ke 9 diperoleh 5/2 T kuadrat ditambah 125T dikurang 10T kuadrat ditambah 2/5 ditambah 5/2 T kuadrat sama dengan 500. Min 5T kuadrat ditambah 125T sama dengan 500. T kuadrat sama dengan 25T ditambah 100 sama dengan 0. T dikurangi 20 dikali T kurangi 5 sama dengan 0. TAB sama dengan T sama dengan 20 atau 5. Karena TAB ditambah TBC ditambah TCD 25, maka TAB yang mungkin adalah 5 sekon. Jadi dari 7 diperoleh TAB sama dengan 25 dikurang 2T sama dengan 25 dikurang 2 dikali 5 sama dengan 15 sekon. Atau lama mobil bergerak dengan kecepatan konstan adalah 15 sekon.
Kelinci dan kura-kura sedang melakukan balapan pada lintasan lurus sepanjang 1 km. Kura-kura merayap dengan kecepatan konstan 0,2 meter per second untuk menuju garis finish. Sedangkan kelinci berlari kencang dengan kecepatan konstan 8 meter per second menuju garis finish. Dan setelah berlari sejauh 0,8 km, dia berhenti untuk mengejek kura-kura yang sangat lambat. Kelinci menunggu waktu beberapa untuk membiarkan kura-kura menyalip dirinya. Setelah beberapa waktu, kelinci berlari kembali menuju garis finish dengan kecepatan konstan 8 meter per second. Pada akhirnya, kura-kura dan kelinci mencapai garis finish secara bersamaan. A. Berapa jarak kura-kura dengan garis finish saat kelinci mulai berlari lagi? B. Berapa lama kelinci berhenti sebelum berlari kembali? Sebelum kita menjawab pertanyaan ataupun persoalan yang ada di atas, kita terlebih dahulu untuk dapat mencatat apa saja yang diketahui informasinya melalui persoalan yang di atas. Yang pertama, V kura-kura ataupun kecepatan kura-kura itu 0,2 meter per second. Kemudian V1 ataupun kecepatan pertama kelinci yakni 8 meter per second. Kemudian jarak total lintasan 1 km atau kita konversikan ke satuan internasional yakni 1000 meter. Kemudian selisih yang pertama antara kelinci terhadap kura-kura yakni 0,8 km atau kita konversikan ke satuan internasional yakni 800 meter. Kemudian kecepatan kedua dari kelinci ataupun V2 kelinci yakni 8 meter per second. Kemudian selisih yang kedua yakni kelinci terhadap kura-kura yakni 100 meter dikurangi selisih yang pertama 800 meter sehingga mendapatkan 200 meter. Sehingga untuk mengulang kembali kita harus mengetahui apa saja yang ditanyakan di persoalan ini. Yang pertama, berapa jarak kura-kura dengan garis finish saat kelinci mulai berlari lagi? Yang kedua, berapa lama kelinci berhenti sebelum berlari kembali? Menjawab persoalan yang pertama, berapa jarak kura-kura dengan garis finish saat kelinci mulai berlari lagi, kita asumsikan bahwa S aksen kelinci terhadap kura-kura untuk mewakili pertanyaan yang pertama. Kemudian mendapatkan persamaan matematis yakni V kura-kura ataupun kecepatan kura-kura dikalikan T kelinci. Sehingga kita mendapatkan V kura-kura dikalikan T kelinci kita bedah menjadi selisih yang kedua kelinci terhadap kura-kura dibagikan dengan kecepatan kedua dari kelinci. Dengan melihat informasi yang ada di kolom yang diketahui, itu menghasilkan 0,2 meter per second dikalikan 200 meter per 8 meter per second. Meter per second kita dibagikan sehingga menjadi 0,2 dikali 25 meter. Sehingga mendapatkan 5 meter. Menjawab pertanyaan kedua, berapa lama kelinci berhenti sebelum berlari kembali? Kita asumsikan dengan T kura-kura didapatkan ataupun hasil dari penjumlahan T1 kelinci ditambah T berhenti kelinci ditambah T kedua kelinci. T1 itu waktu yang ke-1, T2 itu waktu yang kedua. Kemudian kita bedah kembali, T diasumsikan menjadi jarak kura-kura dibagikan dengan kecepatan kura-kura sama dengan T1 menjadi S1 kelinci dibagi dengan V1 kelinci ditambah waktu berhenti kelinci itu yang akan kita cari ditambah T2 kita bedah menjadi S2 kelinci dibagikan dengan V2 kelinci. Mendapatkan informasi yang kita ketahui menjadi S kura-kura ataupun jarak lintasan itu 100 meter yang berasal dari 1 km. Kemudian kecepatan kura-kura itu 0,2 meter per second. Sama dengan 800 meter dibagikan 8 meter per second. Ditambah waktu berhenti ataupun TB kelinci ditambah 200 per 8 meter per second. Sehingga menjadi 500 second ditambah sama dengan 100 second ditambah
waktu berhenti kelinci ditambah 25 second. Kita menjadi pindah ruas ataupun dibagi secara jenis. Yang pertama itu ada min TB kelinci sama dengan 100 second ditambah 25 second dikurangi 5000 second dibagi dengan negatif, sehingga menjadi waktu berhenti kelinci ataupun TB kelinci sama dengan 4875 second. Sehingga kita dapat mendapatkan kesimpulan dari persoalan ini: A. Jarak kura-kura dengan garis finish saat kelinci mulai berlari lagi adalah 5 meter. Dan B. Lama kelinci berhenti sebelum berlari kembali adalah 4875 detik. Lambat dan juga pindah haluan ketika akan berhenti. Contoh soal. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Pada jarak 18 km dari arah yang berlawanan, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 90 km. Kapan, dan di mana kedua mobil akan berpapasan? Jawaban. Diketahui V1 sama dengan 72 km per jam sama dengan 20 meter per second. V2 90 km per jam sama dengan 25 meter per second. Jarak kedua mobil sama dengan PQ sama dengan 18 km sama dengan 18.000 meter. Misalkan, titik R merupakan titik di mana kedua mobil berpapasan. Maka PQ sama dengan PR plus QR. Dengan PR sama dengan jarak tempuh mobil 1 dan QR sama dengan jarak tempuh mobil 2. Sehingga PQ sama dengan V1T plus V2T. 18.000 sama dengan 20T plus 25T. 18.000 sama dengan 45T. 45T sama dengan 18.000. T sama dengan 400 second. PQ sama dengan V1T sama dengan 20 meter per second dikalikan 400 second sama dengan 8.000 meter atau 8 km. QR sama dengan V2T sama dengan 25 meter per second dikalikan 400 second sama dengan 10.000 meter atau 10 km. Jadi, kedua mobil tersebut berpapasan setelah 400 second bergerak dan setelah mobil pertama menempuh 8 km atau Selanjutnya ada contoh soal yang kelima. Pertanyaannya, seorang kurir menggunakan sepeda motor untuk mengantar paket. Dia harus mengantar paket dari gudang di titik A ke rumah pelanggan di titik B yang berjarak 15 km. Kurir tersebut mengendari sepeda motornya dengan kecepatan konstan 30 km per jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kurir untuk sampai ke rumah pelanggan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, yang pertama, masukkan dulu rumusnya, yaitu waktu sama dengan jarak per kecepatan. Lalu, yang kedua, substitusikan nilainya. Nah, dalam pertanyaan tadi, diketahui jaraknya yaitu 15 km, lalu kecepatannya yaitu 30 km per jam. Maka, waktu ditempuhnya yaitu 15 km dibagi 30 km per jam, yaitu hasilnya 0,5 jam atau 30 menit. Maka, waktu yang dibutuhkan kurir untuk mengantarkan paket pelanggan yaitu 30 menit. Nah, setelah kita mempelajari materi dan contoh soal, ada kesimpulannya tentang materi gerak lurus beraturan, yaitu kecepatan konstan berarti besar dan arah kecepatannya tidak berubah selama waktu tertentu. Akibatnya percepatan benda dalam GLB selalu 0. Grafik kecepatan waktu GLB berupa garis horizontal,
sedangkan grafik posisi waktu berupa garis lurus dan kemiringan yang menyatakan besar kecepatan. Rumus utama yang digunakan untuk menganalisis GLB adalah S sama dengan VT, di mana S adalah jarak waktu tempuh, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu tempuh. Konsep GLB merupakan dasar pemahaman untuk mempelajari gerak-gerak yang lebih kompleks. Sekian video pembelajaran tentang gerak lurus beraturan. Terima kasih sudah menonton.